DPRD Pali gelar rapat paripurna ke-8 penyampaian hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pali. Rapat ini digelar secara daring melalui video conference dua arah ruang paripurna Dewan di Komperta Pendopo Pali dan ruang rapat aula kantor Bupati Pali. Sekretaris DPRD Pali, Son Haji membacakan daftar hadir para anggota DPRD Pali. Lalu dilanjutkan anggota panitia khusus Pansus membacakan hasil pembahasan LKPJ dan mengusulkan beberapa rekomendasi untuk disampaikan kepada eksekutif. Ketua DPRD Pali, Asri AG, dari penyampaian hasil pembahasan Pansus akan dijadikan acuan oleh DPRD dalam memberikan rekomendasi ke Pemda untuk jadi bahan penyusunan perencanaan anggaran pada tahun berjalan dan berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah dan kebijaksanaan strategis kepala daerah. Ada 3 poin yang dijadikan bahan rekomendasi DPRD ke Bupati. Pengelolaan kepegawaian tetap mengacu pada Permenpan dan penempatan pejabat harus sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara yang berlaku. Evaluasi desa yang sudah dibentuk, perketat pengawasan pembangunan fisik dan sarana prasarana. Rekomendasinya tadi sudah kita sama-sama dengar. Yang intinya kalau tidak keliru ada 3 poin besar. Yang pertama mengenai pemerintahan daerah, yaitu pengelolaan kepegawaian. Nah, kami mengharapkan bahwa sesuai dengan rekomendasi itu tetap mengacu kepada peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, ya, dalam rangka penempatan pejabat eselon 2 maupun eselon 3. Dan undang-undang mengenai ASN dan PP mengenai pegawai negeri. Itu salah satu isi rekomendasi. Yang kedua, pemerintahan desa, yaitu agar melakukan evaluasi terhadap desa-desa persiapan yang sudah dibentuk, supaya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 34 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Dan yang ketiga, rekomendasi supaya pihak pemerintah kabupaten ke depan ini agak ketat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan baik fisik, sarana prasarana di Kabupaten Pali ini untuk kebaikan kita semua. Dalam dari yang poin pertama tadi, ya Dewan menilai seperti apa Pak kekurangan dari Pemda sendiri dalam ASN itu sendiri? Jadi kami tidak menilai lagi karena itu sudah rekomendasi, itulah finalnya. Ya, finalnya rekomendasi itu kami secara umum bukan person per person, tapi kami menilai secara umum agar pemerintah Kabupaten Pali menyesuaikan dengan Undang-Undang ASN, PP mengenai pegawai negeri dan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara mengenai penempatan pejabat struktural. Usai pembacaan laporan Pansus, hasil laporan Pansus diserahkan ke seluruh anggota dan fraksi. Untuk memberikan persetujuan dan hasilnya, seluruh anggota Dewan menyetujui LKPJ Bupati Pali tahun 2019. Bupati Pali Heri Amalindo dalam kesempatan ini mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ke seluruh anggota DPRD Pali dan penghargaan telah menjalankan fungsi legislatif dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2019 dan menyambut baik saran serta rekomendasi untuk pemerintah agar lebih bekerja lebih baik lagi. Ya, kita bersyukur, berterima kasih adanya rekomendasi ini tentunya untuk membuat kita bekerja lebih baik lagi, tentunya dari sumber daya manusianya, kemudian tata cara pengelolaan di pemerintahan kita, nah itu yang tentunya harus lebih baik dan lebih baik lagi. Terkait pemilihan BPD Pak yang menjadi salah satu persoalan dari rekomendasi itu. Ya tentunya ya kita akan melihat, kita mengambil BPD, ya yang jelas penting laksanakan seperti dengan undang-undang yang ada. Artinya kalau kita di perjalanan di atas rel, tentunya itu tidak akan melenceng atau keliru. Nah yang keliru kita akan perbaiki, yang benar tentunya kita akan tetap pertahankan. Bagaimana itu yang semestinya dilaksanakan. Aji, Paul TV.